Kalian pasti sering ngerasa bahwa Indonesia aman-aman aja. Tapi tahu nggak sih, di balik scrolling sosial media kita ada perang yang lagi terjadi. Bukan pakai tank, bukan pakai senjata fisik, tapi pakai data. Selamat datang di tugas kelompok kami, The Threat is Real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernandi Dito Julianto, Angkatan 1 Kelompok 4 dengan NDH 37. Nama saya Syarif Hidayat, Angkatan 1 Kelompok 4 dengan NDH 43. Saya Haidi Rahman, Angkatan 1 Kelompok 4 dengan NDH 41. Nama saya Muhammad Ridwan Syari. Saya dari Angkatan 1 Kelompok 4 dengan NDH 35. Nama saya Julhida Purnama, Angkatan 1 Kelompok 4 NDH 39. Sebelum kita membedah berbagai ancaman yang mengintai kedaulatan, kita perlu memahami landasan fundamentalnya, yaitu wawasan kebangsaan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru persatuan itu, yaitu wawasan kebangsaan. Pertanyaan ini bukan main-main loh, ini adalah tantangan nyata bagi Indonesia. Gimana caranya keragaman yang luar biasa ini, yang gampang banget jadi sumber perpecahan, malah bisa jadi kekuatan? Nah, jawabannya ada di sebuah cara pandang yang unik, dan itulah yang akan kita dalami sekarang. Jadi, jawaban dari pertanyaan besar di awal tadi, intinya sederhana tapi kuat banget. Kita perlu satu cara pandang yang sama tentang diri kita sebagai sebuah bangsa. Nah, konsep inilah yang namanya wawasan kebangsaan. Ini bukan cuma soal ngelihat peta ya. Bayangin, ini tuh kayak kacamata yang dipakai oleh seluruh bangsa. Lewat kacamata ini, kita semua melihat Indonesia dengan cara yang sama, yang akhirnya bikin cara berpikir dan bertindak kita jadi satu. Kalau mau disederhanain, wawasan kebangsaan itu adalah cara kita, bangsa Indonesia, melihat diri kita dan lingkungan kita. Inilah lensa yang kita pakai buat mengelola negara ini, dan lensa itu dibuat dari jati diri kita sendiri sebagai bangsa. Tapi, sebuah cara pandang sebesar ini kan nggak bisa berdiri di awang-awang ya. Dia butuh fondasi yang super kokoh biar nggak goyah. Inilah dia fondasinya. 4 pilar super penting yang kita kenal sebagai 4 konsensus dasar. Anggap aja ini tiang-tiang utama yang menopang rumah besar bernama Indonesia. Dan sifatnya itu mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Apa aja 4 pilar itu? Pertama, Pancasila. Ini ibarat jiwanya. Kedua, UUD 1945. Ini aturan mainnya. Ketiga, NKRI, ini bentuk final negaranya. Dan keempat, Bhinneka Tunggal Ika, ini semangat pemersatunya. Masing-masing punya peran yang vital banget. Kalau kita nggak tahu siapa jati diri kita sebagai bangsa, kita bakal gampang dipecah belah oleh kepentingan asing. Wawasan kebangsaan adalah instrumen yang menyatukan keberagaman kita dalam bingkai NKRI. Ia berfungsi sebagai kompas moral dalam setiap tindakan kita. Sejarah telah membuktikan bahwa pertahanan terkuat sebuah negara bermula dari kesadaran warganya akan identitas nasional yang kokoh. Oke, kita sering banget dengar bela negara. Tapi, apa sih artinya? Yuk kita bahas. Jadi, apa sih bela negara itu? Ternyata ini bukan cuma soal angkat senjata loh, tapi soal sikap kita. Menurut undang-undang, intinya bela negara itu sikap dan perilaku kita. Dan ini semua dasarnya ada 5 nilai. Nah, kelima nilai dasar inilah yang jadi fondasi dari konsep bela negara. Apa aja tuh? Betul, ada 5 nilai inti yang membentuk konsep bela negara. Yuk kita lihat. Ini dia nih, kelima pilarnya, mulai dari cinta tanah air sampai kemampuan awal. Kita bedah singkat ya. Yang pertama, dan ini yang paling dasar, yaitu cinta tanah air, rasa cinta ke negara kita. Berikutnya, kita harus sadar sebagai satu bangsa. Dan pastinya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir, rela berkorban untuk bangsa, plus punya kemampuan awal buat bela negara. Jadi, kelima nilai ini kalau digabung, barulah jadi definisi utuh dari bela negara. Keren kan? Bela negara saat ini tidak lagi hanya diartikan sebagai perjuangan fisik atau militer di medan perang, melainkan bentuk pengabdian sipil dalam menghadapi tantangan zaman. Di era modern ini, musuh tidak selalu terlihat membawa senjata. Ada ancaman lain yang jauh lebih destruktif,
namun seringkali tidak kita sadari. Inilah yang paling bahaya untuk kita. Serangan non-militer, mulai dari serangan ransomware ke data pemerintah, penyebaran hoax yang memicu konflik saudara, serta dengan budaya lokal yang mulai luntur karena kita lebih bangga dengan tren luar. Seringkali tanpa kita sadari, kita sedang diserang dari dalam. Disinilah pentingnya kesadaran kolektif kita untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Dalam menghadapi ancaman tersebut, peran ASN sangat penting. Kita menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Kita dapat memulainya dari hal yang sederhana, mulai dari bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi, serta menjaga integritas di tempat kerja. Di lingkungan kerja kami, khususnya di KPU, kami memperkuat pertahanan ini melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Inilah langkah konkret kami menjaga kedaulatan bangsa. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum memikul amanah besar, menjaga kepercayaan publik melalui penyelenggaraan yang jujur, transparan, dan berintegritas. Namun membangun integritas tidak cukup hanya dengan aturan. Diperlukan komitmen nyata dari pimpinan, menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Sebagai pimpinan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM merupakan komitmen nyata yang tidak bisa ditawar. Kami meyakini bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu hanya akan terjaga apabila seluruh jajaran KPU bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas membutuhkan konsistensi, kerja bersama, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran KPU berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih responsif, serta memastikan setiap proses kerja bebas dari praktek-praktek korupsi dan penyimpangan. Kami percaya bahwa komitmen pimpinan adalah cara membangun budaya kerja yang bersih, melayani, dan terpercaya, sehingga KPU menjalankan mandat konstitusi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini merupakan upaya kami untuk menjadi agen perubahan dalam penanaman nilai integritas dan keadilan di masyarakat, sehingga terbentuk budaya politik yang lebih sehat, rasional, dan partisipatif. Komitmen pimpinan bukan hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi diwujudkan melalui keteladanan, konsistensi dalam pengawasan, dan keberanian melakukan perubahan yang berdampak nyata bagi organisasi dan masyarakat. Pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tekad kami untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Kami memastikan setiap program kerja diarahkan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian intern, serta menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas bagi pemangku kepentingan. Hal ini sebagai bentuk adanya budaya kerja yang kompetitif, manajemen yang responsif, dan inovasi yang diterapkan dalam pemberian layanan. Melalui pelaksanaan pembangunan zona integritas ini, kami ingin menegaskan bahwa KPU terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Kami yakin keberhasilan pembangunan zona integritas akan semakin memperkuat peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.